Saudara, Shalom, salam damai sejahtera dari GPIB Maranatha Denpasar. Saya Pendeta Ivone Makatita bersama dengan Majelis Jemaat dan Jemaat Maranatha menyampaikan salam damai, salam cinta untuk semua pendengar Night Call GPIB pada hari ini. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai 28, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang rahmani, kami semua pendengar yang setia dari GPIB, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, kami akan membaca firman Tuhan hari ini. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan boleh pesankan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab hari ini, bagian yang pertama akan dibacakan oleh Vikaris Ripka dari ayat pertama sampai ayat ke-14. Yang kemudian pembaca yang kedua dari Gerakan Pemuda, Saudara Nando Takuneno akan membacakan dari ayat 15 sampai ayat ke-28. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-28 menyatakan demikian. Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasyar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum.
karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, ada pepatah lama mengatakan, bila kita sudah berada di posisi yang teratas, tertinggi dalam dunia, jangan lupa
untuk melihat ke bawah agar jangan kita jatuh terpuruk. Saudara, saya berikan refleksi. Ketika saudara-saudara punya posisi jabatan yang tinggi, posisi sebagai orang yang terhebat di tempat kerja, posisi paling banyak diminati, dan saudara terhebat dari semuanya, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan sekolah, baik dimanapun saudara-saudara berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau saudara-saudara paling terpintar atau dikatakan terhebat, hati-hati saudara, jangan lupa dan jangan cepat berbangga diri. Saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal yang berikut ya tentang perikop ini dengan menyampaikan beberapa catatan-catatan penting. Kalau kita sudah berada di posisi yang teratas, jangan sampai kita menjadi sombong, angkuh. Kita memandang rendah orang lain, apalagi orang yang tidak punya apa-apa, miskin, dan siapapun kita pandang mereka itu sebelah mata atau hina. Dan jangan kita pandang enteng juga kalau sudah berada di posisi yang tertinggi. Jangan pernah kita pandang enteng norma-norma firman Tuhan. Dan jangan abaikan firman Tuhan. Dan jangan abaikan Sang Pemilik hidup, Tuhan itu. Saudara, contoh perikop hari ini yang kita baca bersama, yaitu Raja Belsyazar. Dia raja yang memerintah pada waktu itu di Babel. Sekarang itu Irak. Dia sebagai raja orang nomor 1 terhebat, makmur, dan sangat jaya pada waktu itu. Dia punya seabrek-abrek kebanggaan, baik dalam prestasi, baik di dalam pekerjaan yang dicapai, baik dalam segala hal. Saudara yang Tuhan kasihi, ya, kita boleh melihat betapa bangga, banyak orang bangga atas semua prestasi yang dia punyai. Saudara, saya mau bilang begini, bangga boleh saja saudara bangga, tapi jangan sampai kita menjadi takabur, ya, lupa diri, lupa siapa kita, lupa siapa yang memberikan semua talenta, bakat, dan apa yang dianugerahkan kepada kita. Rasa bangga yang sangat berlebihan, kalau saudara atau saya tidak meremnya, menghentikannya, akan menimbulkan dan menyeret kita dan membawa kita kepada sebuah kepongahan atau kesombongan diri. Jadi jangan lupa diri, karena kesombongan hati itu awal dari seluruh kehancuran diri kita, kehancuran dari seluruh prestasi yang kita punyai, dan kehancuran yang apapun yang kita miliki. Saudara, Raja Belsyazar, dia ada puncak di atas segala prestasi yang dia punyai. Lihat dalam perikop ini, siapa Raja Belsyazar itu. Ketika dia sudah berada di puncak di atas, dia pamer siapa dirinya. Dia sangat takjub, berbangga hati tentang kemegahannya. Dan pada satu hari, di hadapan 1000 orang, para tamu-tamu undangan yang diundangnya khusus, itu terdiri dari orang-orang yang terhormat. Itu adalah raja-raja dari negeri tetangga, dari para istrinya, para selirnya, dia undang semua ke istananya. Saudara lihat, di hadapan banyak orang, Belsyazar ini dia overacting, ya, dia cari perhatian. Padahal sebetulnya kan dia sudah di puncak atas, semua orang kan menyoroti dirinya, nggak perlu lagi dia cari perhatian. Nah, ini kejatuhan daripada Belsyazar, ya.
karena dia senang orang memuja dirinya, ya, dia undang semua orang untuk memberikan pujian kepada dirinya. Saudara, saya mau memberikan sebuah refleksi. Ya, sekarang ini banyak orang senang sekali mencari perhatian. Ya, saya berikan contoh. Banyak orang cari perhatian, dia buat status, posting statusnya di medsos, di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Saudara, kegiatan apapun, banyak orang sekarang ingin pansos, panjat sosial. Gunanya apa? Tidak lain sebetulnya, orang mau cari perhatian supaya semua terfokus pada dirinya. Saudara, hati-hati sikap seperti itu. Jangan sampai seperti Raja Belsyazar ini. Dia ingin panjat sosial terus, sampai satu hari di hadapan banyak orang di pesta yang dia adakan, dia lupa diri. Dia minum anggur bukan seteguk, sampai dia mabok. Itu berarti banyak sekali anggur yang dia minum. Ya, kalau minum satu sloki anggur perjamuan kudus kan tidak buat mabok. Mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, memberikan darah dan tubuhnya. Segelas anggur tidak membuat mabok. Tapi kalau banyak anggur diminum seperti Belsyazar itu, dia lupa diri. Dalam keadaan lupa diri, pikiran kalau sudah mabok itu tidak waras. Coba saudara minum banyak, mabok, tanya apa saja, keluar semua rahasia-rahasianya. Kan orang mabok begitu. Kenapa? Pikirannya nggak waras, sedang tidak waras, tidak sadar. Dia lepas kontrol, lepas kendali diri. Belsyazar seperti itu. Dia suruh pegawai-pegawai istananya menjamu tamu-tamunya, dan di hadapan tamu-tamunya dia mabok. Saudara, saya mau menyampaikan apa yang dilakukan Belsyazar ini, ya, jangan ditiru. Karena pada waktu dia mengundang para tamu dalam pesta yang besar, dia memberikan titah dan perintah. Tahu kan kalau namanya perintah atau titah raja tidak boleh dibantah. Bantah, pecat. Nah, saudara, berakhir karirnya. Dan itu yang dialami pada waktu itu. Belsyazar menyuruh petugas-petugas istana, ya, untuk menyediakan minum dengan memakai apa? Bukan gelas-gelas biasa yang biasanya disajikan di istana, tapi perkakas-perkakas gelas-gelas minuman yang diambil dari bait suci di Yerusalem. Perkakas-perkakas itu terdiri dari benda-benda yang mahal, emas dan perak, yang dipersembahkan dan dibuat untuk rumah yang kudus, untuk Tuhan, supaya Tuhan dikuduskan, dimuliakan di rumah Tuhan. Jadi perkakas itu tidak boleh dibawa keluar dari bait suci. Ya, kalau dibawa keluar, dirampas oleh ayah Belsyazar, yaitu Nebukadnezar, dan itu yang dipergunakan anaknya Belsyazar. Itulah awal daripada kejatuhannya. Ya, akibat dosa bapak, ya, anak lupa diri, anak juga ikut berbuat dosa. Ya, bapaknya Nebukadnezar mencuri perkakas rumah Tuhan, kemudian anaknya memakai perkakas rumah Tuhan itu dan mencuri kemuliaan Tuhan dan menikmati hasil daripada curian bapaknya, ya, dan dia mewarisi kejahatan itu. Dan akhirnya disitulah Tuhan menunjukkan kepada semua orang, kepada Raja Belsyazar, tentang kuasa Tuhan.
Saudara, Tuhan tunjukkan kepada Belteshazzar di hadapan semua orang. Ada tulisan yang semua orang di situ tidak tahu arti daripada tulisan itu. Ya, tiba-tiba muncul tulisan yang besar. Tulisan itu mengatakan Mene Mene Tekel Ufarsin. Saudara baca di dalam ayat 26, di situ diterjemahkan oleh Daniel. Ya, di ayat 26 itu Mene itu artinya bahwa masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara, di dalam ayat 27 kata tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Di ayat 28 Saudara, di situ dikatakan Peres. Ya. Itu artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Saudara, saya ingat lagu Tamatlah Oi riwayatnya, lagu zaman dulu. Ya, tamatlah oi riwayat daripada Raja Belteshazzar ini yang sombong, arogan, ya, tidak bisa menghormati bait suci, alat-alat bait suci untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak menghormati akan Tuhan. Dia tidak menghormati siapapun. Akhir hidupnya kalau kita baca di dalam ayat terakhir, kalau kita baca lanjut di ayat 30. Pada malam itu juga, ya, terbunuhlah Belteshazzar, raja orang Kastim itu. Naas. Mati sia-sia, mati konyol. Karena apa? Karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak menghormati Tuhan, firman Tuhan, bait suci, tempat kediaman Tuhan. Dia lecehkan semuanya. Karena apa? Merasa hebat, merasa bangga. Saya memiliki semua. Tapi Belteshazzar lupa, siapa yang memiliki hidupnya? Tuhan. Semua yang kita punyai, sebentar saja akan diambil Tuhan. Karena itu kalau kita punya segala-galanya, diberikan Tuhan kehebatan, ya, diberikan Tuhan banyak berkat, banyak talenta, jangan pakai untuk sombong-sombong diri. Jangan pakai untuk menghina orang, apalagi menghina Tuhan, tidak boleh. Saudara, saya punya tips 3 hal yang harus saudara-saudara sebagai pendengar orang percaya bisa menerapkannya, praktekkan dalam hidup. Dalam hidup ini kita perlu memiliki sungguh-sungguh yang pertama, rasa takut akan Tuhan. Itu kunci dalam hidup. Ya, lihat saja di dalam Alkitab, semua orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati. Kalau tidak takut pada Tuhan, akan mendapatkan celaka. Yang kedua, kesederhanaan itu penting. Kesederhanaan di dalam pikiran, kesederhanaan di dalam hati. Kesederhanaan dalam hati dan pikiran akan menimbulkan tindakan yang sederhana. Saudara, yang terakhir, murid-murid Yesus sepanjang zaman, kita semua para pendengar di luar negeri, para pendengar yang ada di Indonesia, jangan lupa, murid-murid Yesus tetap harus rendah hati. Saya dan saudara harus tetap rendah hati. Ikutilah Sang Soko Guru, Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, semakin kita diberikan Tuhan banyak berkat, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi satu, jaga hati kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, supaya Tuhan dimuliakan. Dan jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita bermegah diri dan sombong, akan jatuh.
Sebelum jatuh, insaf. Ingat Tuhan kembali. Takut akan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintah di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia, termasuk jemaat-jemaat GPIB dan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB Pendeta Paulus Kariso dan fungsionaris Majelis Sinode. Biar mereka semua diberikan Tuhan hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan, dan melayani dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka kerendahan hati. Kami berdoa untuk semua pendengar Night Call GPIB dan juga Morning Call GPIB, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati agar dimanapun semua pendengar berada, mereka boleh dengar-dengaran kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta GPIB, pendeta-pendeta yang ada di pos-pos Pelkes, yang ada di kota-kota besar, yang ada di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan, iman yang sungguh-sungguh, dan mencintai jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaatmu dimanapun berada, Tuhan memberkati satu persatu. Berikan kuat, berikan tegar dalam masa-masa pandemi, berikan terus pasrah berserah pada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan, terpujilah Kristus kekal sampai kekal. Amin. Saudara dari Bali, dengan penuh cinta, saya Pendeta Ivone Makatita bersama dengan Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar dan Jemaat Maranatha Denpasar dan juga tim kru perekam hari ini mengucapkan Shalom. Sampai ketemu lagi di udara. Salam GPIB. Tuhan memberkati.